Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Gimana kabarnya di penghujung pekan ini? Semoga sehat selalu dan masih semangat untuk mendengarkan update dan juga rekomendasi dari Philips Sekuritas Indonesia di Philip Morning Market Call edisi 28 atau 29 Desember 2021. Seperti biasa kita awali dengan review pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin, yang mana IHSG mampu menguat 0,35% di tengah dorongan dan sentimen yang positif dari indeks regional Asia, di antara Nikkei dan juga Straits Times menguat 1,37 dan 0,69%. Optimisme ini seiring dengan munculnya beberapa pandangan bahwa varian baru dari COVID-19 tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi global dan juga tidak separah dari varian sebelumnya. Dari bursa Eropa, FTSE ditutup menyusul adanya libur nasional dan juga sementara DAX menjalankan perdagangannya seperti biasa dengan capaian penguatan 0,81% di perdagangan semalam. Sedangkan untuk Wall Street terpantau melemah, S&P dan juga Nasdaq masing-masing sebesar 0,10 dan 0,56%. Sementara untuk Dow Jones mampu menguat 0,26%. Beberapa data diantaranya data penjualan perumahan Amerika Serikat masih mengalami peningkatan dan juga harga rumah yang terpantau masih tinggi ditopang oleh rendahnya persediaan dan juga rendahnya suku bunga serta permintaan yang meningkat. Komoditas terpantau diantaranya WTI dan juga Brent masing-masing menguat 0,29 dan 0,16%. Sementara untuk batu bara melemah 2,85% ke 161,8 US dollar per metrik ton. Sementara untuk nikel dan juga tins menyusul adanya libur nasional yang sedang terjadi di Inggris, nikel dan juga tins terpantau tidak diperdagangkan sehingga data saat ini menunjukkan tidak ada satu perubahan dari harga. CPO atau dari komoditas unggulan Indonesia lainnya terpantau melemah 0,42%, mengakhiri fase kenaikan yang sudah terjadi beberapa hari terakhir. Sedangkan untuk pergerakan IHSG pada pagi hari ini atau di perdagangan 29 Desember, kami merekomendasikan atau memproyeksikan IHSG bergerak bullish dengan area support dan resisten di kisaran 6.580 dan 6.615. Untuk berita korporasi, kami merekap diantaranya PT Temas Tbk atau TMAS yang akan membagikan dividen kepada para pemegang saham senilai Rp21,85 per lembar saham atau perusahaan menganggarkan Rp124,65 miliar untuk pembagian dividen tersebut. Hingga tanggal 30 September 2021 atau di kuartal 3, terpantau Temas memiliki dividen yield sebesar 3,18% dengan dividen payout ratio sebesar 30,01% dibanding laba bersih yang diperoleh oleh perseroan. Yang kedua ada DGIK atau PT Nusa Konstruksi Engineering yang menargetkan kontrak baru senilai 1,8 triliun rupiah di tahun mendatang. Dan yang terakhir ada GEMS atau PT Golden Energy Mines Tbk yang juga akan membagikan dividen interim senilai 110 miliar US dollar untuk seluruh pemegang sahamnya. Jika kita lihat lagi sepanjang atau hingga kuartal ketiga tahun ini, GEMS
mencatatkan dividen yield sebesar 2,09% dengan dividen payout ratio sebesar 28,89% dari total laba bersih yang dimiliki perseroan. Selanjutnya untuk rekomendasi pilih sekuritas di perdagangan hari ini, Bapak dan Ibu bisa perhatikan KF atau Kimia Farma Tbk dengan asumsi bahwa stokastik sudah bergerak di area oversold dan juga mengarah kepada pergerakan yang golden cross dengan tambahan atau dukungan dari candle cenderung inverted hammer. Kami rasa ini satu momen di mana KF punya peluang untuk rebound sesaat dalam jangka pendek. Potensial upside mencapai 2.530 untuk target price pertama dan 2.560 untuk target price kedua. Sedangkan untuk entry level atau trade buy kami sarankan di 2430. Stop loss ada di kisaran 2380 atau area support kedua terkuat yang dimiliki oleh KF. Selanjutnya ada IMAS atau Indomobil Sukses Internasional Tbk. IMAS dari stokastik juga cukup menarik, adanya pergerakan golden cross di area oversold, ditambah lagi adanya pola candle yang mengarah kepada Morningstar. Kami rasa IMAS sudah mengakhiri fase koreksinya dan memiliki potensi untuk bullish atau rebound dalam jangka pendek. Ditambah lagi juga kalau kita lihat di sini IMAS sudah bergerak cenderung tertahan di area 1,618 Fibonacci retracement, sehingga dengan begitu indikasi-indikasi ini mengarahkan kita kepada potensial upside jangka pendek. Trade buy di 880, target price pertama di 915, dan target price kedua di 925. Stop loss di 860. Yang terakhir ada IPCC atau Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. IPCC juga sama, dari candle menunjukkan adanya satu pola Morningstar didukung oleh stokastik yang bergerak golden cross di area oversold, dan juga ini sekaligus menjadi satu pola pertama ya setelah adanya fase bearish yang sudah terjadi sejak tanggal kisaran 14 sampai 15 Desember lalu. IPCC punya potensial upside jangka pendek di kisaran 530 untuk target price pertama, dan target price kedua kita sarankan ada di kisaran support atau bekas support dia yang saat ini menjadi resisten ada di kisaran 540. Untuk entry level atau trade buy-nya kami sarankan di 505, sedangkan stop loss ada di kisaran 494. Kita umumkan kembali bahwa PT Semakom Integrated Tbk akan menawarkan saham ya sebanyak-banyaknya 347 miliar lembar saham dengan kisaran harga 180 sampai 220 rupiah per lembarnya. Untuk tanggal-tanggal penting lainnya, Bapak dan Ibu bisa perhatikan slide sebelah kanan yang sudah kita cantumkan. Kita masuk sesi tanya-jawab, dipersilakan untuk menggunakan kolom Q&A, dan kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dalam waktu 1 menit lagi. Baik, kita mulai saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama dari Bapak dan Ibu menanyakan untuk Antam dan juga Excel bagaimana analisisnya. Terima kasih. Oke, kalau kita pantau dari Antam, dari pergerakan teknikalnya, sebenarnya lonjakan harga yang sudah terjadi
sejak tanggal 21 Desember lalu ya, kalau boleh saya tarik ini. Ini adalah satu pergerakan yang cenderung bullish. Sayangnya setelah itu stokastik bergerak mendekati area overbought atau jenuh beli. Jadi ini menandakan adanya penahanan area EMA 24, sehingga ke depan kami rasa Antam akan cenderung tertahan. Seperti itu. Jadi memang secara historikal juga Antam ini cenderung apa ya, masih belum bisa menembus area dynamic resisten EMA 24. Seperti itu. Jadi kami khawatirkan ke depannya Antam ini juga akan kembali bearish untuk potensial penurunannya. Saya rasa area support di kisaran 2220 akan menjadi area pengujian pertama ya. Walaupun secara historikal kami rasa jangka pendek ya, jangka pendek ini Antam punya peluang untuk tembus dia punya support ya. Sebelumnya dia punya support ada di kisaran 22 atau 2.300-an. Kemudian harga sempat tembus di bawah 2.300, tapi ada pemantulan di arah sana. Tapi setelah itu juga harga akhirnya menembus kembali di bawah area 2.300. Ini perlu dikhawatirkan. Tapi di sini Antam punya penahanan lagi. Dia ada penahanan di area kisaran 2.220 tadi ya. Itu ada area penahanannya. Namun kalau lihat dari stokastik dan juga dari tren yang terjadi saat ini, lebih mengarah kepada keberlanjutan dari fase bearish, sehingga pola atau support yang dia miliki ini potensial sekali untuk ditembus. Jadi perlu waspada untuk pergerakan ke depan. Seperti itu. Target harganya kalau bisa kita lihat dari Fibonacci retracement sejauh apa, saya rasa mungkin kita bisa perhatikan nanti Antam ada di kisaran 2160 ya. 2160, sorry. 2160 bisa diperhatikan. Dan bagaimana dengan support selanjutnya? Kalau support klasik ini nggak ketahuan ya, nggak kelihatan di sini. Nggak ada support klasik. Jadi 2160 bisa ditunggu dulu. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk Excel, bagaimana dengan analisisnya dengan pergerakan terakhir ini? Excel masih bergerak di area EMA 24 ya, dan cenderung bergerak di bawah EMA 24 saya rasa. Oke, kalau begini mungkin Excel saya rasa bisa baiknya bisa waspadai dulu ya, Bapak dan Ibu, walaupun ada beberapa momen di mana Excel ini memang punya kecenderungan untuk bergerak di bawah EMA 24, tapi kita lihat dulu apakah exponential moving average 90-nya akan menjadi penahan dari pelemahan Excel-nya sendiri. Excel ini kalau dari bulan Juni lalu ya sudah breakout dia kan di atas EMA 90, dan setelah adanya breakout di atas EMA 90 ini memang menjadi pengakhir dari tren bearish-nya. Jadi setelahnya EMA 90 ini cenderung menjadi satu area pemantulan atau area penahanan ketika adanya pelemahan yang terjadi di Excel. Di sini juga sempat sentuh area EMA 90, kemudian harga melanjutkan bullish-nya. Jadi di sini kita bisa asumsikan juga EMA 90 akan menjadi penahannya. Bisa kita asumsikan seperti itu, dan kalaupun memang kenyataannya Excel nyatanya bergerak di bawah EMA 90 dan terus melanjutkan pelemahannya, baru bisa kita sarankan untuk benar-benar tidak untuk beli ya, atau tidak cermati lagi. Seperti itu. Mungkin ada di kisaran 2940, itu adalah area area support dynamic-nya yang dimiliki oleh Excel ke depan. Dan saya rasa kalau dari rekomendasi Philips Sekuritas ya di 1 Desember, kalau Bapak dan Ibu bisa flashback lagi, kita ada di kisaran 3270. 3270 juga sudah dicapai, kemudian ada di kisaran 3520. Jadi mungkin kalau untuk 3520 belum tercapai ya, jadi target price pertama di kisaran 32
mendekati area 32, target price pertama juga hampir tercapai namun belum ada. Ini bisa kita tunggu dulu untuk tetap di hold sampai nanti kita bisa lihat adanya rebound di sini untuk melanjutkan untuk melanjutkan proyeksi kita ke depannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk EXCL. Selanjutnya untuk INTP dan juga Medco. Seperti apa pergerakan INTP? Saya rasa INTP lebih baik ya, INTP dibandingkan SMGR ya, kalau kita bicara atau compare dengan perusahaan yang sejenis. INTP saya rasa masih cukup baik, tertahan di kisaran EMA 90 yang menjadi dynamic support-nya dalam jangka panjang. Kami rasa di sini ada pengakhiran ya, di sini ada tembus, kemudian di sini ada penahanan lagi di kisaran EMA 90. Jadi saya rasa INTP masih bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Apalagi kalaupun ada koreksi yang terjadi di INTP, bisa kembali spekulatif buy. Namun di sini kita bisa lihat dulu ya untuk potensial upside-nya, kita coba pantau dari jangka pendek dulu ya, itu di kisaran 12.500-an, dan juga mungkin di 12.225 ini bisa kita pantau dulu. Karena kalau dilihat INTP ini kalau dari chart pattern-nya ya ini lebih ke arah pinan ya. Pinan itu adalah continuation, pola continuation. Jadi continuation-nya kalau INTP sebelumnya itu bullish, berarti pinan ini kalau memang confirm adanya pinan, pola pinan ini, maka tren selanjutnya adalah bullish juga. Jadi seperti ini kurang lebih. Oke, ya kurang lebih seperti ini ya. Ini pola pinan, kelanjutannya adalah fase bullish. Breakout-nya atau area yang jadi yang jadi penentu ya. Area penentunya adalah kalau di sini saya lihat kalau INTP breakout di atas 12.225 ini bisa jadi satu signal adanya bullish yang tadi disebutkan tadi ya, karena adanya pinan tadi, keberlanjutan dari fase bullish. Tapi kebalikannya, kalau INTP turun lebih dalam lagi, dan kalau melihat dari pola seperti ini, saya rasa kalau INTP ini breakout di area berapa ya? Coba kita lihat dulu. Di sini mungkin kurang lebih tepat juga ya, di kisaran EMA 90-nya, atau di area 1.400-an lah. Berarti di sini kan 11.382. Mungkin 11.375 sampai 11.400 itu adalah area ini ya, area penentuan. Kalau INTP turun lebih dalam lagi atau bisa breakout di bawah lagi, berarti ini pinan continuation ini nggak terjadi. Jadi nanti akan ada keberlanjutan dari akan ada satu reversal dari bearish trend, mengakhiri fase bullish trend yang sudah terjadi dari bulan sebelumnya. Begitu. Jadi ini ada dua asumsi ya. Kalau breakout di atas 12.225 adanya kelanjutan dari bullish, kalau ada breakout di bawah 11.400 atau 11.375 itu tandanya akan ada bearish reversal. Kurang lebih seperti itu. Dua skenario kita bisa gunakan dua skenario tadi ya. Baik, selanjutnya untuk Medco Energi. Kalau Medco Energi dilihat dari pencapaiannya yang sudah bergerak mencapai area EMA 24, saya rasa Medco baiknya memang sudah dilepas ya, kalau memang sudah memiliki saham Medco ini sebelumnya. Karena dari jangka menengah, kita lihat Medco memang punya satu kecenderungan untuk melanjutkan fase bullish, fase bearish-nya. Jadi adanya kenaikan yang terjadi di Medco, saya rasa ini akan cenderung bersifat sementara, dan potensial upside-nya pun juga masih akan terbatasi. Apalagi di sini kelihatan dari
historicalnya Medco ini punya satu area penahanan di kisaran EMA 24 dan sempat area EMA 13 ya. Jadi mungkin jangka pendek ini masih dalam fase bearish, melanjutkan tren jangka menengahnya yang juga bergerak dari fase bearish, di fase bearishnya. Support Medco ada di kisaran, sebenarnya ini support cukup kuat ya, ada di kisaran 470. Tapi kalau melihat tren seperti ini, kita bisa sarankan atau kita bisa asumsikan bahwa pola ini adalah pola descending triangle. Descending triangle itu adalah pola keberlanjutan. Jadi kalau sebelumnya itu polanya bearish, maka nanti Medco ini akan melanjutkan tren bearish-nya. Baik, kalau kita lihat di sini menggunakan Fibonacci retracement, potensial bearish-nya, saya rasa mungkin ada di kisaran 455. Itu adalah area pertama yang untuk diuji oleh Medco ya. Seperti itu. Ini akan ada penembusan di area support. Jadi descending triangle itu pencapaian support yang ketiga itu potensial breakout atau kembali memantul, tapi misal bullish trendnya yang akan terjadi selanjutnya pun juga akan terbatasi atau mulai tertahan. Jadi nanti habis sentuh area support ketiga kalinya, untuk yang selanjutnya atau yang keempat kalinya itu lebih mengarah ke breakout bearish, support klasiknya. Selanjutnya untuk ITMG, bagaimana dengan Indo Tambang Raya Megah yang sudah menguat cukup besar ya di perdagangan kemarin. Saya rasa ITMG ini dengan stokastik yang juga sudah bergerak mendekati area overbought, kami rasa penguatan ITMG yang sudah terjadi kemarin ini potensial untuk dijadikan beberapa para pelaku pasar di ITMG sebagai momen untuk taking profit. Karena sebenarnya ITMG ini punya kecenderungan masuk ke fase bearish, ke area bearish-nya. Tertahan di EMA 13, tertahan di kisaran EMA 24, saya rasa selanjutnya setelah adanya penembusan di kisaran resisten tadi, exponential moving average 24 hari, saya rasa ITMG akan lebih koreksi untuk ke depannya. Seperti itu. Kalau dilihat dari polanya, kurang lebih ini lebih ngarah ke simetrikal ya, kurang lebih seperti simetrikal. Iya, lebih mengarah ke symmetrical triangle, sehingga symmetrical triangle itu mengindikasikan adanya pola yang belum bisa kita tentukan. Kenapa? Karena symmetrical triangle itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Kalau memang dia breakout atas, trendline atas, itu symmetricalnya bisa bullish, tapi kalau misalkan ada tembus trendline bawah, itu masuk ke fase bearish atau keberlanjutan dari bearish-nya. Symmetrical belum bisa kita pastikan apakah akan ada bullish atau bearish, tapi yang jelas memang ada satu pola seperti itu, dan kita bisa lihat untuk pergerakan ke depannya seperti apa. Kalau jangka pendek atau hari ini mungkin kita bisa rekomendasikan untuk tidak masuk dulu ya ITMG karena ada koreksi, dan menyusul adanya pola simetrikal ini, kita memang belum bisa pastikan Bapak dan Ibu berhak atau bisa masuk atau tidak untuk momen-momen saat ini. Selanjutnya untuk UNTR ya. United Tractor yang juga sudah menguat cukup tinggi juga, 4,20% di perdagangan kemarin. Kalau untuk United Tractor, dari tren jangka menengahnya, kalau boleh kita tarik ya, ibaratnya ini seperti primary trend, tapi bukan primary juga. Karena ini hanya terjadi dari bulan Oktober sampai bulan Desember ini. Tren ini bearish ya, cenderungannya lebih ke bearish. Atau mungkin bisa kita gunakan trendline ya. Trendline dia pertama mungkin di sini. Kemudian ada penembusan di atas trendline-nya. Ini sebenarnya nah, di sini kita coba bisa hubungkan dulu ya, karena di sini hubungannya swing high, kemudian di sini swing high juga, kita bisa hubungkan, dan di sini ada breakout sebenarnya. Ini udah ada breakout di kisaran trendline dia, apalagi dengan penahanan area support dia di kisaran 21.000
21.275 di area ini. Di area ini dia tertahan. United Tractor tertahan. Ada breakout di kisaran trendline-nya, trendline atas. Jadi ini bisa kita coba perhatikan dulu. Kalau untuk masuk memang agak spekulatif ya. Tingkat spekulasinya cukup tinggi. Yang bisa kita tunggu adalah seberapa mampu United Tractor ini tertahan di kisaran EMA 90. Karena saat ini exponential moving average 90 hari sudah ditembus oleh United Tractor. Kita tinggal tunggu aja seberapa mampunya United Tractor itu untuk tertahan di atas EMA 90. Atau ketika United Tractor ini tertahan di kisaran area 22.350. Coba kita tarik dulu ya, karena angkanya kelihatan nggak begitu kelihatan di sini. 22.364 itu antara 22.350 sampai 22.375. Itu adalah penentuannya. United Tractor apakah bisa tertahan di atas area tersebut atau tidak? Saya rasa itu akan menjadi penentunya. Area batasan yang paling rendah ya, yang bisa kita asumsikan seperti itu ada di kisaran 22.150. Kalau memang sudah breakout di bawah 22.150, berarti udah. United Tractor akan melanjutkan fase bearish-nya kembali, dan ini akan menjadi descending triangle. Seperti itu. Tapi asumsi kita di sini ada breakout ya. Pertama ada breakout trend-nya di sini. Ini signal awal yang positif sebenarnya. Tinggal kita tunggu lagi konfirmasi atau pergerakan selanjutnya. Selanjutnya untuk Astra Agro Lestari atau AALI. AALI kalau kita lihat walaupun CPO sempat menguat ya beberapa hari terakhir ini, nampaknya Astra Agro Lestari tidak bergerak kemana-mana ya. Tidak bisa tembus area dynamic resisten EMA 13 saat ini, dan cenderung tertahan di bawah exponential moving average 90 hari. Saya rasa ini perlu diwaspadai karena adanya dorongan atau sentimen yang positif dari harga CPO-nya sendiri tidak bisa mengangkat kinerja atau pergerakan harga dari Astra Agro Lestari. Baiknya seperti itu, diperhatikan dulu, jangan masuk saat ini, karena kami khawatirkan area support dia di kisaran 9.550 akan ditembus oleh Astra Agro Lestari ke depannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Cukup jelas untuk polanya karena masih belum begitu menarik. Selanjutnya untuk SIPD dan juga CPIN. Kalau SIPD ini kita lihat memang pergerakannya cukup apa ya? Tidak menentu ya, cukup liar ya. Kita anggap seperti itu. SIPD kalau dari teknikal kita tidak bisa menilai seperti itu, dan mungkin ini lebih ke arah kondisi dari bid dan offer dari SIPD. Jadi kalaupun ingin memantau satu saham ini, saya rasa mungkin Bapak dan Ibu bisa perhatikan bid dan offer yang terjadi di SIPD dan juga risam atau hasil dari transaksinya yang terjadi di hari itu, seperti itu. Mungkin dari kode broker yang Bapak dan Ibu mungkin sebagian mempercayai ada broker dengan kode tertentu menjadi satu penggerak di saham-saham tersebut. Saya rasa itu mengarah kepada hal tersebut. Jadi nggak bisa kita jabarkan secara teknikal karena pergerakannya memang tidak bisa kita prediksi. Selanjutnya untuk CPIN ya. Mengenai CPIN, bagaimana dengan pergerakan hari ini? CPIN melemah menguat 0,42, tapi ada pola bearish yang terbentuk. Kemungkinan kalaupun sampai bearish penutupan, CPIN potensi untuk koreksi, karena dari jangka menengah atau panjang mungkin ya.
Kalau sampai panjang pun juga Cepin ini masih bergerak di fase bearish trennya. Jadi adanya penembusan area EMA 24, saya rasa itu akan disusul dengan koreksi atau keberlanjutan dari fase bearish. Kurang lebih seperti itu. Walaupun kalau kita lihat memang Cepin, Java, dan emiten-emiten poultry lainnya didorong oleh kenaikan harga bahan pokok seperti ayam dan juga telur, menyusul adanya perayaan Natal dan Tahun Baru yang memang akan mendorong ya satu konsumsi masyarakat dan juga adanya potensi lonjakan kenaikan harga bahan pokok termasuk untuk produk-produk unggas dan juga produk turunannya. Cepin secara keseluruhan teknikal sudah kurang menarik. Kenaikan sudah terjadi 4 hari terakhir, jadi Bapak dan Ibu yang belum masuk tidak bisa kita sarankan lagi karena momennya sudah terlambat ya Pak. Jadi saran saya kembali waspadai pergerakan Cepin karena setelahnya itu akan ada satu bullish atau ada bearish continuation ya. Support dia ada di kisaran 5.700. Support di 5.700, jadi saya rasa support tadi akan kembali ditembus oleh Cepin ke depannya. Kalau melihat pola seperti ini. Baik, selanjutnya untuk BBRI dan juga BBTN, apakah bisa entry buy atau belum? Kalau BBRI saya rasa bisa entry atau enggak, belum dulu ya. Belum bisa kita sarankan dulu. Karena ternyata BBRI ini sudah breakout di bawah area support klasik dia, 4.090. Di sini ada fase konsolidasi ya, atau penahanan. Walaupun memang ada penahanan di area tersebut. Masih bertahan di kisaran 4.090, tapi kalau kita lihat pergerakannya dari trend line atas, bukan trend line ya, maksudnya dari resisten atasnya, itu juga nggak bisa breakout, dia punya area dynamic resisten EMA 24. Jadi kalau misalkan BBRI ini bisa aja, andaikan BBRI breakout aja di atas EMA 24, ini bisa memberikan lagi peluang adanya bullish reversal. Karena memang di sini BBRI terpantau masih tertahan di kisaran 4.090. Jadi nggak habis breakout, nggak langsung meninggalkan 4.090. Jadi masih konsolidasi di area tersebut. Cuma sayangnya tadi, resisten dinamiknya belum bisa ditembus oleh BBRI. Secara historical ya, belum bisa ditembus oleh BBRI. Jadi kalau bisa ada penembusan, itu bisa menjadi signal awal. Seperti itu. Di level berapa BBRI bisa entry buy? Saya rasa ikuti saja dulu trennya seperti ini, tren pelemahannya terjadi seperti ini. Kalau memang nanti ada pelemahan yang berlanjut, tentu kita tinggal tunggu aja adanya satu reversal. Tapi kalau dari stokastik ya, dari Fibonacci, dia itu menggambarkan area 3940 sebagai target harga yang bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu selanjutnya. 3940. Di sini juga ada area support klasik yang sebelumnya menjadi resisten ya. Di sini support. Support dia dari kisaran 3860. Jadi mungkin 3940 sampai 3860 bisa diperhatikan kalaupun nanti ada keberlanjutan dari fase bearish di BBRI ini. Selanjutnya BBTN. Oke, jadi kesimpulannya untuk BBRI bisa entry sekarang atau enggak? Saya rasa tidak. BBTN, apakah juga bisa masuk untuk momen saat ini? Baiknya BBTN ini kita perhatikan dulu. Karena kebetulan hari ini BBTN melemah 0,57%. Kalaupun sampai penutupan perdagangan BBTN kembali ditutup atau ditutup melemah, saya rasa EMA 24 menjadi penahannya kembali untuk BBTN. Setelahnya BBTN bisa melanjutkan fase bearish jangka pendek. Seperti itu. Kecenderungan dia BBTN ini dia punya area support ya di kisaran 1675. Dari mana saya tarik support ini? Dari ini. Yang saya tandai dulu. Ini adalah support bekas resisten, tapi sekarang menjadi supportnya.
Nah, kalau kita tarik garis lurus ini, maka 1675 memang menjadi penahan dari BBTN beberapa momen perdagangan. Di sini pertama, kemudian di sini juga ada penahanan walaupun ada penembusan sedikit, tapi yang jelas closing price-nya itu di atas support ini. 1675. Saya rasa itu adalah area yang bisa kita perhatikan. Kalaupun BBTN ini bearish, kemudian dia mengarah ke 1675 ini, kita bisa perhatikan lagi, kalaupun ada reversal, saya rasa bisa dimanfaatkan untuk spekulatif buy. Tapi dengan pola-pola yang terjadi dalam jangka pendek ini, BBTN saya rasa untuk trading strateginya itu lebih ke jangka pendek dulu ya. Seperti itu. Selanjutnya, coba kita bahas Friend dan BMTR. Bagaimana dengan Friend? Saya rasa Friend ini masih potensial untuk melanjutkan bearish trend-nya. Di sini kelihatan banget. Bapak dan Ibu juga mungkin sudah langsung menyadari bahwa Friend masuk ke fase bearish dengan minor trend itu tertahan di kisaran EMA 24. Jangka pendeknya atau minor trend-nya tertahan di EMA 24 sehingga pola seperti ini atau penahanan EMA 24 ini akan menjadikan secondary trend dari Friend ini melanjutkan fase bearish-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini adalah secondary trend, kemudian kita masuk ke minor trend. Minor trend-nya seperti ini. Lihat yang lebih kecil. Nah, minor trend-nya seperti ini. Oke, dia sempat tertahan sebenarnya di kisaran support area 83. Sempat tertahan di area 83, tapi ternyata di perdagangan kemarin, Friend ini kembali membentuk satu candle bearish yang bertepatan setelah adanya pencapaian area EMA 24. Dari minor trend seperti ini, jadi kalau dari secondary trend potensial untuk breakout lagi di area 81 dan melanjutkan fase bearish-nya. Perlu diperhatikan atau diwaspadai. Selanjutnya untuk Global Mediacom Tbk atau BMTR. BMTR jadi minor trend juga terpantau tertahan di kisaran EMA 24. Saya rasa penahanan area ini masih potensial untuk dilanjutkan oleh BMTR. Walaupun BMTR ini kita lihat di sini ada satu area support di kisaran 258. Oke, ini support cukup kuat ya. Support cukup kuat. Kuatnya sejak bulan Juli ya. Di sini ada penembusan nih sebenarnya. Sebelum-sebelumnya ada penembusan. Di sini juga ada penembusannya, tapi closing price-nya bisa ditutup sejajar atau di atas area support 258. Nah, jadi area 258 ini bisa kita asumsikan sebagai support kuat. Kita bisa tunggu lagi BMTR di kisaran 258 untuk entry buy atau spekulatif buy. Tapi kalau melihat dari minor trend-nya yang terjadi beberapa bulan atau 1 bulan terakhir ini masuknya layaknya perhatikan dulu ya untuk trading jangka pendek. Karena dia masih mungkin tertahan di kisaran EMA 24 hari. Saya rasa seperti itu. Oke, baiknya selanjutnya analisa big cap perbankan. Bagaimana sampai besok? Nah, kalau kita lihat big cap, kita mulai dulu untuk BBCA ya. Sampai besok atau sampai akhir tahun ini ya, sampai tanggal 30 Desember, atau terakhir di hari bursa, saya rasa BBCA yang pertama ya. BBCA ini masih juga akan cenderung tertahan ya. Mulai tipis, makin ke sini makin ke sini pergerakannya makin terbatasi. Kenapa kelihatan di sini ada satu pencapaian area tertinggi atau swing high yang terus menandakan adanya penurunan atau pergerakan yang lebih landai. Seperti itu. Kalau dilihat di sini kalau sepintas ya, kalau kita lihat di sini untuk
pattern dari chart-nya si BBCA ini. Dari support-nya, trendline support juga sebenarnya dia terus ke atas ya, terus mengerucut ke atas gitu. Jadi ini memang simetrikal lagi. BBCA ini punya pola symmetrical triangle. Terlihat di sini adalah pola symmetrical triangle di mana secara teori symmetrical triangle bisa kita asumsikan bahwa investor masih ragu untuk menilai lebih baik BBCA atau menilai koreksi untuk BBCA. Jadi adanya penahanan pergerakan BBCA terlihat dari candle dan juga dari trendline atas dan bawah yang saling mengerucut ya ke satu titik. Baiknya kita coba jauhkan dulu atau perhatikan dulu. Kalau untuk akhir tahun ini sampai akhir tahun saya rasa BBCA masih potensi lagi untuk tertahan di bawah atau di kisaran trendline atasnya. Setidaknya BBCA mungkin juga resisten paling dekat dia punya ada di kisaran 7.500. Tapi kalau sampai akhir tahun ini ya, karena cuma tinggal 2 hari lagi, hari ini sama besok, ya kurang lebih saya rasa 7.500 adalah area yang paling tinggi ya, yang bisa dicapai oleh BBCA. Mungkin sebelumnya adalah area 7425, ini mungkin akan dicapai dulu oleh BBCA atau diuji. Sangat tipis terlihat ya, apalagi hari ini juga BBCA kembali membentuk pola doji, jadi kurang begitu menarik. Selanjutnya hingga akhir tahun ini BBRI juga kami rasa masih akan tertahan di kisaran 4.130 atau area Fibonacci retracement 0,618 bertepatan dengan area exponential moving average 24 hari. BBNI juga kami rasa sama, masih potensi untuk tertahan di bawah trend line-nya. Di sini kita lihat ada trend line. Nah, resisten dia ya. Resisten dia ini yang pertama ada di kisaran 6.975. Bagaimana dengan pencapaian sampai akhir tahun ini? Kalau untuk BBNI mungkin dia setidaknya ya akan uji area 6.825. Ini adalah area resisten selanjutnya untuk BBNI. Karena memang ke depannya kita juga masih lihat bahwa BBNI sama seperti bank-bank sebelumnya akan semakin tipis pergerakannya, semakin terbatasi ruangnya. Mungkin untuk support, oke, supportnya agak cukup baik ya. Trend line-nya seperti ini. Tapi trend line atasnya yang kita khawatirkan. 6825 untuk BBNI, selanjutnya untuk BBTN, kalau tadi sudah kita bahas juga, BBTN ini sudah mulai tertahan ya, memulai satu fase koreksi jangka pendek. Jadi jelas untuk kedepannya BBTN mungkin sampai akhir tahun ini proyeksinya atau supportnya itu ada di kisaran 1675. Potensial untuk mengarah ke area tersebut. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk big cap perbankan dan salah satu BBTN ya, atau bank himbara lainnya ya, walaupun bukan big cap, coba kita review juga, dan ternyata pergerakannya sama. Selanjutnya untuk PTBA dan Haru. Batubara hari ini melemah 2%, bagaimana dengan PTBA, yang juga hari ini, atau di awal perdagangan ya, melemah 0,36%, membentuk pola bearish shooting star. Untuk saat ini masih membentuk pola shooting star ya sampai saat ini. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ini tentu memang cenderungnya akan koreksi ya. Cara menyikapinya adalah PTBA ini punya area support kisaran 2720. 2720 supportnya, yang kedua mungkin 2690. Jadi dua area tersebut adalah area support PTBA. Kalau PTBA ini memang benar-benar masih masuk ke dalam fase bullish jangka pendek. Kenapa bisa dibilang bullish jangka pendek? Karena kita lihat di sini trend line-nya sudah mulai positif, menunjukkan adanya satu pergerakan yang meningkat. Seperti itu.
Dari chart pattern-nya juga PTBA dari minor trend ya. Dari minor trend juga lebih cenderung membentuk satu pola bullish. Jadi dengan begitu saya rasa PTBA punya tren yang cukup positif untuk ke depannya. Dengan cara tadi, setidaknya PTBA ini tertahan di kisaran 2690-an atau 2680-an, itu paling rendahnya. Kalau ada penembusan di area di bawah tadi, perlu diwaspadai. Apalagi dia sudah tembus dynamic support, terus dia juga tembus area klasik support cukup kuat nih di sini di kisaran 2650. Kalau memang sudah ada penembusan 2650 itu kayaknya udah batasan paling akhir ya untuk toleransi adanya koreksi dari PTBA. 2650 breakout coba ditinggalkan dulu atau dijauhkan terlebih dahulu. Yang selanjutnya untuk Harum Energi atau HRUM. Harum Energi juga hari ini koreksi, terpantau di sini ada doji spinning top lebih mengarah ke pola tersebut. Spinning top yang mendekati area resistance 11.225. Oke. Nah, mungkin kalau dari Harum Energi, dari rekomendasi Philips Sekuritas kemarin di tanggal 27 Desember, 10.925 saya rasa sudah terlampaui ya. Sudah masuk ke area taking profit yang pertama, mungkin taking profit yang kedua di kisaran 11.225. Bisa kita perhatikan dulu ya. Harum dari jangka menengah sebenarnya masih cukup baik. Jadi koreksi ini adalah koreksi yang bisa kita katakan wajar selama Harum ini masih tertahan di kisaran area dynamic support-nya di EMA 24 atau di antara kisaran 10.325. 10.300 sampai 10.325. Nah, ini adalah level yang menggambarkan Fibonacci retracement 0,236. Klasik support dia ada di kisaran 9.825. Ini adalah klasik supportnya. Seperti itu. Harum masih potensial untuk melanjutkan bullish trennya, tapi untuk koreksi ini saya rasa perlu diperhatikan, dan kami masih beranggapan Harum ini koreksinya masih bersifat sementara. Selamat pagi untuk Java dan juga TPIA seperti apa? Java Confit Indonesia Tbk atau JPFA juga sudah masuk fase koreksi karena adanya EMA 90 berpotensi untuk menahan pergerakan dari Java Confit Tbk. Seperti ini, adanya penembusan di area tersebut diikuti dengan stokastik RSI yang sudah bergerak overbought. Ini cukup jelas saya rasa peluangnya untuk koreksi. Jadi bisa kita perhatikan lagi, kalaupun Java ini karena sudah tembus area EMA 24, kita coba lihat lagi setidaknya Java ini di area 1640-an ya. Support dia. Kalau dia tembus lagi 1640, potensial kembali melanjutkan bearish trend jangka menengah itu akan terbuka lebar. 1545 adalah support dia setelah adanya penembusan 1640. Yang selanjutnya untuk TPIA, Chandra AC Petrochemical. Sayangnya TPIA 3 hari doji ya. Di sini ada spinning top, gravestone, dan juga gravestone lagi. Menandakan adanya satu behavior investor ataupun trader di TPIA ini lebih berhati-hati atau bersifat wait and see. Walaupun ada satu pola kecenderungan TPIA tertahan di kisaran EMA 24 hari. Tapi adanya doji ini perlu kita waspadai lagi ya. Karena sebaiknya kalau TPIA ini bergerak di area bullish
bullish reversal, harusnya ini dilanjutkan dengan bullish yang lebih kuat lagi. Apalagi kalau memang confirm, ini seharusnya resisten dia di kisaran 7.400 di breakout, ditembus oleh TPIA. Seharusnya seperti itu. Tapi nyatanya doji 3 hari ini menahan adanya asumsi tersebut. Belum bisa kita sarankan untuk masuk. Oke, yang selanjutnya untuk BFIN. 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 BFIN polanya masih bagus, koreksi selama 1 minggu, kemudian dilanjutkan dengan bullish trend. Saya rasa untuk BFIN potensial ke depannya ya, itu mengarah ke area resisten dia kisaran 1.230. Karena secara historical, BFIN selalu breakout area resisten dia. Trennya masih sangat bagus. Ini ada resisten, ditembus, ada resisten lagi, ditembus lagi. Di sini ada fase di mana BFIN koreksi ya, cukup panjang sejak bulan pertengahan Agustus ya. Jadi ini sebenarnya ada satu pola kemungkinan ya, ada satu pola cup and handle. Di sini kita bisa lihat, mungkin saya nggak bisa menggambarkan curve yang sempurna ya, mohon maaf karena tools-nya saya belum nemu aja mungkin. Nah, di sini kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini memang proyeksinya ke depan akan kembali menuju ke area 1230 lagi, 1230. Uji area resisten dia. Nah, 1230 mungkin nanti koreksi, kemudian dia membentuk pola handle-nya, tinggal membentuk pola handle-nya lagi. Nah, kalau asumsinya seperti ini, kalau bisa kita perhatikan ya, kalau asumsinya seperti ini, dia punya area support di kisaran 1150-an, kalau mengikuti Fibonacci retracement. Kalaupun ada pencapaian di area tersebut atau penahanan di area tersebut, bisa kita nanti asumsikan itu adalah handle, kita bisa proyeksikan lagi untuk bullish ke depannya. Yang jelas, untuk saat ini, BFIN punya potensi untuk melanjutkan pola bullish-nya sampai 1.230. Masih layak untuk ditunggu. Kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya itu ISAT dan Agro ya. Selanjutnya ISAT atau Indosat. Memang ISAT ini walaupun penguatan sudah cukup besar terjadi di tanggal 27 Desember, tapi dengan kondisi seperti ini saya tidak sarankan karena ya mungkin 2 hari perdagangan terakhir ini yang candle bearish ini menandakan asumsi yang saya miliki seperti itu. Adanya potensial downside yang lebih besar masih akan terjadi di ISAT, sehingga untuk kedepannya baiknya perhatikan atau waspadai saja dulu ISAT, karena kondisinya belum bisa kita pastikan untuk layak untuk entry buy. Lanjut untuk AGRO atau Bank Raya Indonesia. AGRO juga 3 white shoulders. Di sini ada pola candle 3 white shoulders, adanya keberlanjutan dari fase bearish, sehingga level support selanjutnya itu ada di kisaran 1825. Jelas di sini ada supportnya, jadi kita bisa asumsikan bahwa support ini bisa dicapai oleh AGRO. Tinggal kita lihat apakah support ini bisa cukup menahan pergerakan AGRO sehingga nanti AGRO ada bullish rebound jangka pendek atau tidak. Tapi yang jelas memang potensinya ada ya. 1825 ini bisa dicapai dulu oleh AGRO, kemudian stokastik sudah menunjukkan satu pergerakan yang oversold. Kita bisa lihat satu pola candle yang confirm, bisa kita gunakan sebagai momen di mana kita bisa spekulatif buy untuk memanfaatkan bullish reversal jangka pendek. Seperti itu. Selanjutnya untuk KRAS. Kalau tadi kita kalau kemarin kita bahas KRAS dengan potensial pergerakannya dan kinerjanya menyusul adanya pelunasan sebagian hutang atau 200 juta US dollar ke 3 bank besar.
Saya rasa keras perlu diwaspadai dan memang di sini adanya penurunan 5,88% di perdagangan kemarin memang makin confirm lagi kalau keras sebaiknya diperhatikan dulu dan jangan jadikan pilihan trading Bapak dan Ibu. Kondisinya memang masih berkutat kepada potensial default seperti itu. Karena tidak hanya 200 juta US dollar saja yang dimiliki oleh keras, tapi sesuai dengan yang saya coba cek di laporan keuangannya, kalau 200 juta itu disebutkan utang tranche B, maka tranche B secara total, utang dari keras itu ada di kisaran 580-an dibandingkan tadi yang 200 juta US dollar. Seperti itu. Masih ada kewajiban yang perlu dibayarkan dan kita bisa lihat adanya beberapa hutang yang jatuh tempo hingga tahun ini. Seperti itu. Default-nya masih ada gitu, potensinya masih ada. Baiknya dijauhkan dulu. Lanjut Indi dan Pewon. Kalau kita bisa bahas tadi kan kita sudah bahas sektor sektor batubara ya. Sektor batubara, PTBA juga koreksi, Harum juga koreksi, Indi juga koreksi hari ini setelah adanya penguatan yang sudah cukup besar 6,54%. Tepat juga koreksi dia setelah adanya penembusan area resisten. Di sini kan ada bekas support di area 1595. Kemudian dengan penguatan yang sudah terjadi, dengan penguatan yang sebesar 6,54 tadi, ini tembus area resistennya, kemudian hari ini Indi melemah 1,53. Kalau kita zoom in, tentu di sini candle-nya ke arah dark cloud cover. Dark cloud cover itu adalah pengakhiran dari fase bullish, entah itu jangka pendek ataupun jangka menengah ataupun jangka panjang, bisa kita asumsikan ada pengakhiran tren tersebut. Ini baiknya diperhatikan dulu ya, jangan masuk, apalagi dengan tren seperti ini yang masih tertahan di kisaran EMA 24, dan juga sayangnya lagi kalaupun closing-nya di bawah 1595 itu udah pasti jangan dipilih dulu India, karena support dia ada di kisaran 1515 ya, 1515 itu masih potensi untuk dicapai oleh Indi ke depan. Trennya bearish. Confirm. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pakuwon Jati, TBK atau Pewon. Sayangnya juga tertahan. Dia tertahan setelah adanya pencapaian area EMA 13. Sayang sekali. Jadi baiknya Bapak dan Ibu mulai perhatikan lagi untuk coba sell on strength kalau sudah memiliki Pewon sebelumnya, karena jangka pendek Pewon bergerak di fase bearish. Kita sayangkan seperti itu. Tren jangka yang lebih panjang ini sudah berakhir ya. Ini sudah confirm berakhir. Kenapa? Karena di sini ada penembusan area EMA 90. Nah, ini ada kecenderungan Pewon bergerak di fase bearish reversal. Untuk jangka yang lebih panjang atau jangka menengah, saya tidak sarankan. Untuk jangka pendek, mungkin bisa kita manfaatkan adanya lonjakan-lonjakan atau kenaikan harga kurang lebih 1 minggu atau kurang dari 1 minggu itu untuk masuk dan juga memanfaatkan adanya potensial upside yang saya rasa pun juga nggak begitu bisa diharapkan ya banyak-banyak karena mungkin cukup terbatas. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu untuk Philip Morning Market Call edisi 29 Desember 2021. Kita harus akhiri karena kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 9.31 pagi, tapi kita ingatkan kembali bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi, dan termasuk besok juga kita masih terus akan hadir menyajikan rekomendasi dan juga update dari indeks regional dan tentunya IHSG. Terima kasih untuk atensi dan juga pertanyaannya. Ketemu lagi di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.